Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan lengkap tentang kelahiran Jumat Wage menurut Primbon. Bagi Anda yang lahir pada weton Jumat Wage, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Tentang gambaran nasib dan rejeki Anda. Nasib dan rejeki. Usia 1-6 tahun, menurut kitab Primbon. Nasib Anda di masa kanak-kanak cukup baik. Rejeki Anda lancar dan datangnya bersama-sama dengan penghasilan orang tua Anda. Karena masa kecil belum bisa bekerja, sehingga jatah Anda dari Tuhan dilewatkan nafkah yang diperoleh dari bapak ibu Anda. Usia 7-12 tahun, memasuki usia 7 tahun nasib Anda kurang baik. Rejeki Anda tak sebaik dari tahun-tahun sebelumnya, banyak keinginan hanya tinggal keinginan, permintaan Anda jarang, langsung dituruti orang tua, kebutuhan Anda pun demikian, segalanya serba pas-pasan. Mungkin kondisi ekonomi orang tua, Anda juga mengalami krisis. Usia 13-18 tahun, menginjak masa remaja, nasib Anda mengalami perubahan, setidak-tidaknya lebih baik. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan rejeki sekitar 50%, keinginan Anda sebagian terkabulkan. Tetapi Anda hendaknya tetap prihatin dalam menghadapi teman pergaulan, menghadapi kenyataan hidup dan sebagainya, karena dengan bersikap begitu, kelak akan bermanfaat bagi masa depan Anda. Usia 19-24 tahun, nasib Anda di usia ini masih tetap seperti di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai seorang remaja di usia ini, Anda harus rajin belajar dan bekerja, persiapkan diri Anda memasuki masa-masa berkeluarga. Orang hidup harus belajar dari mereka yang hidup pikiran dan tenaganya. Oleh karenanya bergaulah dengan orang-orang yang sukses, hindari pergaulan yang sifatnya merusak masa depan Anda. Usia 25-30 tahun, menurut kitab Primbon nasib Anda mengalami perubahan. Meskipun peningkatannya hanya sedikit, tetapi lebih baik sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Anda tak merasakan perubahan tersebut. Bersemangatlah dalam menatap masa depan. Bekerja dengan baik dan tak kenal lelah merupakan kunci keberhasilan Anda. Jika Anda sebagai seorang karyawan, maka mengabdilah dengan baik. Dahulukan kewajiban Anda agar mendapatkan hak yang memuaskan. Usia 31-36 tahun. Barangkali Anda tak ingin bermalas-malasan dan selalu dapat mengatasi setiap kegagalan. Maka di usia ini Anda meraih sukses besar. Nasib Anda dalam keberuntungan, rejeki lancar. Segala yang Anda kerjakan dapat berhasil dengan baik dan seringkali mendatangkan keuntungan. Teruskan usaha yang selama ini Anda tekuni, jangan terbiasa menunda pekerjaan dan berbohong kepada orang lain. Usia 37-42 tahun, keberhasilan seseorang dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya rajin dan ulet bekerja. Sebaliknya kegagalan seseorang juga demikian, mungkin karena malas atau akibat kecerobohan. Anda di usia ini, ternyata gagal, nasib Anda benar-benar buruk, datangnya rejeki terasa seret. Kegagalan dan rintangan selalu menghiasi langkah-langkah Anda. Karena itu, kalau tidak berhati-hati, maka Anda akan jatuh untuk kedua kalinya. Dalam keadaan hidup prihatin ini, hendaknya Anda tidak membiasakan hidup boros, kencangkan ikat pinggang dan budayakan hidup hemat. Sebelum mengambil keputusan hendaknya dipikirkan secara matang. Usia 43-48 tahun, keadaan hidup yang prihatin ternyata masih belum berubah. Sampai Anda berusia 48 tahun, sebaiknya Anda jangan berputus asa dalam menghadapi cobaan hidup. Jangan pula patah semangat dalam menghadapi kegagalan. Tetaplah bersemangat dalam bekerja. Kerja tekun dan keras tanpa kenal lelah, serta berhati-hati dalam suatu tindakan, akan mampu mengubah kondisi sulit menjadi lebih baik. Usia 49-54 tahun, menurut ramalan, nasib Anda ketika memasuki usia 49 berangsur-angsur baik, bahkan tahun-tahun berikutnya semakin meningkat, hingga Anda berada pada puncak keberhasilan. Rejeki Anda terasa lancar. Segala usaha Anda selalu mendatangkan keuntungan. Jika Anda seorang pegawai atau karyawan, maka karir Anda naik ke jenjang yang lebih tinggi. Usia 55-60 tahun. Barangkali ketika dalam keadaan berkecukupan Anda terlalu memanjakan diri dengan hidup boros dan berfoya-foya, sehingga keadaan hidup Anda di usia ini merosot. Penurunannya tidak terlalu tajam, hanya berkurang sekitar 50% dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Jika Anda tidak peka, maka Anda pun tak merasakan kemerosotan ekonomi Anda. Oleh sebab itu koreksi diri sendiri. Mungkin Anda melakukan kebiasaan atau kesalahan dalam bertingkah laku.
Usia 61-66 tahun, diperkirakan dalam usia 61 tahun nasib Anda tak mengalami perubahan. Rezeki pun tidak terlalu lancar, problem kehidupan juga perlu Anda selesaikan. Kegagalan harus Anda hadapi, karena di usia ini Anda tak bisa menghindar dari sesuatu yang pahit. Keadaan hidup Anda masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Usia 67-72 tahun, memasuki usia 67 tahun, nasib Anda mengalami krisis. Anda benar-benar tidak beruntung, rezeki datangnya begitu seret. Penghasilan hanya cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari, kesehatan juga mulai menurun. Mungkin semua itu disebabkan adanya faktor usia yang sudah tua, sehingga Anda tak lagi aktif bekerja. Usia 73-78 tahun, tetapi ketika memasuki usia 73 tahun, nasib Anda benar-benar berubah. Tampaknya takdir berbicara lain, karena kenyataannya dalam usia ini, Anda berada dalam puncak kejayaan, hidup penuh sejahtera, dan menyenangkan dapat Anda rasakan. Kesehatan lebih baik, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin anak-anak Anda sangat memberi perhatian penuh. Usia 79-84 tahun, nasib Anda di usia ini berubah lagi. Menurut kitab Primbon, ada rezeki Anda ada penurunan sekitar 50%. Jadi keadaan hidup Anda tak sebaik di tahun-tahun lalu, kesehatan juga menurun, gangguan pendengaran, dan jantung seringkali Anda rasakan. Oleh sebab itu, hindarilah kebiasaan merokok, istirahat yang cukup dan tenangkan pikiran Anda. Usia 85-90 tahun, nasib Anda di usia ini masih tetap seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kesehatan semakin menurun, kesejahteraan hidup Anda biasa-biasa saja. Sebaiknya di usia yang sudah tua ini yang penting hanyalah memikirkan persiapan menyambut kematian. Berbakti dan beribadah kepada Tuhan harus ditingkatkan, karena jika Anda merasa dekat kepada Tuhan maka Anda akan memperoleh jiwa yang tenang. Jumlah neto. Menurut Pancasuda, Jumat 7 tambah Wage 4 sama dengan 11. Menurut Saptawara dan Pancawara, Jumat 6 tambah Wage 4 sama dengan 10. Menurut Kamarokam, Jumat 1 tambah Wage 5 sama dengan 6. Watak hari menurut Kamarokam adalah Nujupati. Artinya buruk, halangan, masalah, kemalangan. Naga hari. Naga hari berada di Tenggara. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah barat, timur. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara, jam 8 sampai 11. Jam 11 sampai 13. Jam 15 sampai 18. Jam 18 sampai 20. Jam 23 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 3. Watak kelahiran Jumat Wage. Mereka yang terlahir pada hari Jumat Wage terkenal sangat mengasihi dan mudah menaruh iba kepada sesama manusia. Oleh karena itu, Anda berpotensi menjadi ibu Teresa kecil yang selalu bersedia membantu mereka yang membutuhkan. Anda memiliki karakter yang sangat jujur, kemurnian hati, dan juga kesetiaan yang sesuai dengan julukan tersebut. Anda tidak pernah membesar-besarkan kemampuan Anda sendiri, padahal di dalam hati Anda sesungguhnya adalah orang yang tegar. Sangatlah sulit membuat Anda mengubah keputusan yang telah Anda tetapkan. Keyakinan Anda dapat sangat mengagumkan, atau bahkan hanya suatu kebodohan. Anda mungkin perlu belajar untuk menerima saran dari orang lain yang bermaksud baik.